Halo guys, jumpa lagi channel saya Rama Sugiana. Kali ini kita monitoring energi surya ya, dan sekalian saya membahas tentang solar charger controller yang saya punya ini. Ini saya pakai solar charger controller seperti ini. Ini semi MPPT kali ya, tulisannya MPPT. Cuma nggak tahu nih MPPT apa bukan. Selama saya menggunakan SCC seperti ini, semuanya dalam keadaan terkendali dan baik-baik saja, tidak ada masalah apapun. Dan untuk sistem kerjanya seperti ini guys. Ini dari panel surya ya. Ini kalau mencharging dia ada panahnya berkedip seperti ini ya guys. Dan 14,4, saya cut off di 14,4. Ini settingan cut off-nya untuk membatasi voltase maksimal untuk pengecasan di sekitar 14,4 di sini ya guys. Dan di sini ada 11,8, ini cut off untuk beban. 11,8 ini cut off untuk beban. Dan di level 12,8 ini on untuk beban ya, on untuk beban. Jadi beban akan menyala di 12,8. Tapi saya settingannya ini di 00 ya, 00 ya. Kalau 00 ini dia tergantung dari sinar matahari. Jadi kalau mataharinya ada penyinaran, berarti ini tidak berfungsi ya guys. Jadi beban tidak akan menyala. Jadi pada saat matahari terbenam baru bisa menyala di untuk beban LED, lampu LED. Dan sekarang di sini sudah 99% ya, dan ini ampere sekitar 1 ampere, terbaca 1 ampere ya untuk dari panel surya. Dan tadi sudah 99%. Oke, kita mungkin untuk segi SCC informasinya seperti itu guys. Jadi di sini ada rangkaian sistem. Nah ini yang kedip pertama. Nah ini adalah untuk waktu. Jadi bisa 24 jam, 1 jam, 2 jam atau 3 jam sampai 12 jam yang kedip ini. Dan saya gunakan 00, jadi saya pakai otomatis ya guys. Dan yang sini ini adalah di bawahnya nih 14,4, ini adalah voltase, batas voltasenya ya. Jadi batas chargingnya di 14,4 ya guys. Dan saya kasih tahu lagi di sini ada 11,8. Ini adalah batas minimum dari voltase akhir. Jadi setelah voltase akhir 11,8, SCC ini akan meng-cut off untuk beban. Jadi beban tidak akan mati di angka 11,8. Dan di sini ada yang kedip-kedip ini 12,8, ini adalah on load. On load berarti itu untuk beban keluar ya, untuk beban keluar lampu DC. Saya pakai mode 00 ini otomatis, berarti ini tidak bekerja untuk 12,8 ya. Jadi saya aktifkan yang 00 ini. Jadi ini otomatis. Jadi biarpun tegangannya sudah melewati 12,8, beban lampu tidak akan menyala. Soalnya masih ada sinar matahari yang menyinari untuk menyinari di papan panel untuk proses mencharging. Dan di sini ada batas maksimum ya. Di sini maksimum 14,4. Ini baru 14,3. Ini ada indikator baterai capacity voltage. Ini berfungsi untuk mengecek, memonitoring berapa persentah voltase yang dilalui oleh panel surya. Dan ini bisa mengecek di capacity baterai. Ini untuk mengecek kapasiti baterai ya. Jadi kalau pengecasannya di 14,4 ini berarti menandakan sudah penuh.
Di sini ada fitur ininya ya, alarm. Jadi pada saat melewati 14,4, alarm dari baterai capacity ini akan berbunyi. Dan itu untuk mengetahui kita supaya kita tahu kalau voltase dari panel surya ini sudah melewati batas maksimum di 14,4 dan akan diturunkan, akan dinetralkan oleh solar charger controller ini. Saya setting di 14,4. Apabila melewati batas di 14,4, voltage dari aki itu akan meng-cut off otomatis. Jadi pada saat aki mulai berkurang voltasenya, nanti dia akan mengecas kembali. PWM ini akan mengecas kembali sampai 14,4 terus menerus seperti itu. Dan apabila udah melewati 14,4 cut off, otomatis aki akan menurun. Jadi 14,3, 14,2, 14,1, 14,0, dan itu akan mengecas kembali sampai 14,4. Jadi siklusnya akan terus seperti itu berulang-ulang selama 1 hari ya. Jadi berarti dari jam 6 pagi mengecas sampai jam 5 sore, apa setengah 6 lah kurang lebih. Dan ada lagi indikator di sini. Ini adalah indikator voltage baterai ya. Di 14,2, beda 1 digit dengan yang ini. Ini ada satu lagi nih indikator VP untuk panel surya. Cuma ini mesti di restart dulu guys. Coba saya ini ini kan dulu saya copot dulu nanti jatuh guys. Bentar guys, saya ambil dulu. Oke, saya sudah pasang kembali di ini pius ya. Saya kasih pius kenapa? Supaya aman aja sih. Oke, seperti ini ya guys, sudah normal kembali. Nah, kalau sudah di angka 18 seperti ini, berarti ini ada kabelnya. Berarti ini menandakan kapasitas aki sudah penuh ya. Kalau di sininya sudah 17 ke atas deh. Di PV-nya ini menunjukkan di 17 ke atas. Itu berarti isi baterai sudah penuh. Kalau ini masih 14,4, di bawah 14,4 itu berarti masih proses mencharging. Nah, seperti ini kan dayanya menurun nih. Nah, ini turun kan 14,2 tadi. Nah, ini akan naik kembali di 18. Nanti begitu dia turun di level 13,0. Nah, ini sebentar lagi akan meng-cut off nih guys. Kalau udah men-cut off, dia voltasenya pasti akan turun. Kalau berhenti di pengecasan di menggunakan panel surya, voltage ini akan menurun dan daya tahan aki akan menurun gitu, pelan nanti sampai di batas charging kembali. Nah, ini sudah 14,1, 14,0. Ini posisi cut off ya. Ini sudah posisi cut off dari MPPT nya. Nah, sebentar lagi dia akan naik nih. Kita lihat saja. 13,8. Nah, ini proses cut off dari panel surya. Apabila dia sudah di batas minimum, dia akan mencharger kembali controller ini. Nah, ini sudah naik ya. Ini berarti kontrol ini sedang bekerja pengecasan ya. Nanti begitu sudah sampai 14,4, dia akan menurun kembali. Nah, ini udah cut off dia. Nah, ini nanti ada batas cut off. Nah, alarm berbunyi guys. Nah, di sini akan menurun nih. Di cut off di 14,4, cuma agak lama ya. Tuh, menurun ya. Terus nah, alarm berhenti. Turun. Tuh.
Nah, terus turun dia. Siklusnya sama seperti tadi sampai 13,0 atau 13, berapa. Nanti dia akan mencharging kembali dan diputus sama MPPT ini. Jadi tidak overload di pengecasan baterai. Jadi sudah dikontrol oleh SCC ini. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Ini proses mencharging di ini 13,9 nih, indikator baterai ya. Sama seperti ini. Yang ini sebenarnya fungsinya. Dan ini adalah kapasitas dari panel surya. Jadi terhubung langsung dari panel surya menuju SCC ya. Berapa watt, berapa ampere dari panel surya yang terhubung oleh SCC. Jadi di sini ketahuan. Di sini ada sampai 18 volt ya, dan 41 watt naik turun ya, 50 kadang 50 60 ini watt dari panel surya ya. Nah, itu udah mulai bunyi lagi, dan di sini menunjukkan tadi sampai 3 ampere 2 ampere, dan sini 98, berapa WP, dan ampernya, ampere hournya 18 ampere hour, dan watt hournya 285 watt hour yang sudah dihasilkan oleh panel surya ya. Nah, sudah 7 jam berjalan nih. 18,178 Ah, 265,8 watt hour ya. Ini yang dihasilkan panel surya, dan di sini ini sebenarnya kalkulasi guys. Kalkulasi selama ini hidup. Jadi ini akan merestart otomatis apabila sudah mendekati batas maksimal ya, maksimal dari watt hournya. Dan untuk pemakaian dan pemasukan bebannya di sini kita ketahui. Nah, ini 85 WP nih hari ini, 64 jam nih, sudah berjalan 64 jam, 45 ampere hour, dan 3,300 berapa? 3,04 tadi watt hour ya. Itu berarti pemakaian dan pemasukan beban sudah 3 kWh ya selama ini digunakan. Dan di sini wattnya ini sama seperti yang di atas, jadi tidak ada perbedaan. Perolehannya juga sama. Segini sekitar ada 50-an. Di sini nyampe ya 40-an. Oke sih, untuk indikator dan SCC dan semua indikator sudah saya jelaskan untuk memonitoring dari panel surya. Jadi gunanya ini saya bisa memonitoring berapa watt, berapa ampere, berapa Ah yang energi yang sudah masuk dari panel surya menuju ke baterai. Dan ini kalau SCC ini hanya untuk jantungnya nih, jantungnya PLTS di sini. Jadi kalau ini sampai nggak bisa cut off, jadi overload, kasihan akinya guys. Akinya bisa cepet rusak kalau melebihi dari 15 volt pengecasan. Jadi gunanya controller ini untuk membatasi voltase berlebih. Jadi jantungnya ada di sini. Kita punya panel surya tanpa SCC maupun step down, pasti aki akan cepat rusak. Daya simpan baterai pasti akan cepat rusak. Dan disarankan harus ada controller seperti ini ya, maupun controller yang lain. Nggak seperti ini juga nggak apa-apa, yang penting dia sistem controller untuk panel surya. Dan di sini semua indikator-indikator, jadi saya bisa mengetahui berapa ampere yang masuk, berapa watt yang masuk, berapa watt hour yang masuk. Jadi voltase semuanya sudah terangkum di sini. Jadi saya pisahkan. Ini yang dari panel surya, ini yang menuju ke aki. Jadi yang dicek yang ini. Berapa ampere, berapa watt, berapa Ah, berapa volt yang sudah masuk ke aki di sini. Dan ini ya cuma voltase baterai saat ini. Jadi sudah 100%, jadi menandakan kapasitas baterai saya untuk panel surya 180 WP dengan kapasitas daya dari daya baterai itu sekitar 120 Ah ya, daya baterai. Jadi kita hanya dianjurkan untuk pemakaian 50%
DOD 50% ya. Jadi kalau sekitar 120 ya sekitar 60 ampere lah. 60 ampere atau yang kita bisa pakai. Ya, sekitar 60 amperan yang kita bisa kuras. Itu masuk ke DOD 50%-nya. Kurang lebih seperti itu, guys. Oke guys, mungkin gitu aja. Mungkin durasi dari penjelasan saya terlalu panjang, dan apabila tidak kurang begitu paham, ya mungkin nanti bisa diskusikan di kolom deskripsi guys. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan secara langsung, dan mudah-mudahan penjelasan saya di sini bisa dimengerti ya guys. Kegunaan panel surya, kegunaan controller, kegunaan indikator ini, semua saya sudah jelaskan. Ini juga indikator. Kenapa saya banyakin indikator seperti ini, supaya saya bisa mengontrol dan bisa mengecek arus, watt, dan daya yang masuk ke baterai, energi yang bisa masuk ke baterai untuk pengisian. Saya gunakan monitoring di sini. Dan selama ini saya gunakan untuk lampu penerangan rumah ya. Untuk setiap harinya saya gunakan untuk penerangan rumah. Sebagian kecil mungkin inverter ini saya gunakan pada saat saya memerlukan aja. Kalau saya lagi memerlukan arus 220, baru saya gunakan inverter. Itu juga dibatasi guys, nggak seenaknya kita untuk memakai berapa watt, berapa ini. Minimal kalau untuk 120 ampere ya sekitar 100 lah, 100 watt. Itu udah dihitung udah dikalkulasi dari lampu LED ya. Watt lampu LED berapa totalnya, terus watt dari inverternya ini berapa. Dan ini jangan salah, di sini kita ada wattmeter juga menuju ke inverter ya. Ini wattmeternya. Ini wattmeter menuju inverter ya guys. Jadi saya bisa monitoring. Kalau ingin pemakaian 12 jam, 8 jam, 5 jam, kita tinggal kalkulasi dari watt inverter ini, kita kalkulasi di watt beban ini. Nanti kalau udah 100 watt mungkin itu bisa sampai sekitar 12 jam lebih guys. Pokoknya 120 Ah itu 12 jam ya. 120 Ah, 120 watt. Kurang lebih 12 jam pemakaian. Itu biasanya ada nilai efisiensi, ada tekor-tekor daya lah dari aki maupun dari beban. Soalnya kadang nyedotnya naik turun seperti ini ya. Jadi ampernya kadang nggak stabil. Jadi pada saat dipakai untuk beban, terutama kipas ya. Kalau kipas kan dia sistem motor. Kadang dia nyedotnya bisa nyampe berapa ampere? 5 ampere. Ntar bisa nyampe 5 ampere, bisa nyampe 6 ampere, bisa nyampe 4 amperan lah. Jadi nggak tetap 5 ampere, nggak tetap. Jadi kondisi seperti itu kita kalkulasi selama 12 jam itu mungkin ada dayanya, mungkin ada rugi-rugi daya ya. Bisa jadi rugi daya, bisa jadi kita plus daya, tergantung dari bebannya sendiri ya guys. Oke, mungkin gitu aja rangkuman penjelasan mengenai sistem controller dan indikator panel surya 180 WP dan kapasitas baterai sekitar 120 Ah. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya, Ramos Sukiana. See you, bye bye, dadah guys. Kita ketemu lagi di Go Green guys.